Halo guys, ketemu lagi dengan kita di Bola dengan gua Bung Riza dan sahabat-sahabat gua. Gua Bung Ian. Bung Richard. Oke, kita mau bahas yang seru-seru nih, banyak yang seru minggu ini. Mungkin dari pertama di UCL ya, jadi kita bahas UCL dulu deh. Gimana nih? Ada berapa yang prediksi kita kemarin? Prediksi Bung Ian sama Bung Richard lah ya, yang banyak yang bener ya minggu kemarin ya. Oh jelas, kita main data. Oh, oke. Kan gua pakai piling, gua pakai piling. Oke, apa nih yang mau kita bahas dulu nih? Kira-kira PSG Munchen dulu kali ya. PSG Munchen. Oke, sip. PSG Munchen. Oke, siapa dulu nih kira-kira nih? Kemarin Bung Richard sama Bung Ian jagoin siapa PSG Munchen? Bung Richard tuh. Kayaknya. Gua Munchen. Apa ya kemarin ya? Gua Munchen kemarin. Munchen tuh, Bung Richard tuh yang jagain PSG tuh. Iya. Iya Gimana ya? Bung Richard? Oh, akhirnya PSG menang. Bro 3-2 ya? Di kandangnya Munchen Iya. kan ya? Kandang Munchen. Iya. Advantage goal tuh 3 golnya gol. bagus sih dari si Mbappe. Parah. Mana Golnya bagus sih. Cuman ada kesempatan yang man to man itu kan sama Neuer kan, sayang sekali tuh. Ternyata man to man udah atau emang viewernya sang jagoan ya? Nggak tahu juga sih. Luar emang kalau bagus dianya. Bagus sih emang bagus. Dari gol yang terakhir ya, yang dia ngolongin itu bagus banget sih. Iya, yang ketiga itu. Iya itu bagus sih. Ya udah pemain muda kelas dunia sih, udah sewajarnya. Cuman yang mungkin tuh nggak main ini ya, Lewandowski ya. Cedera dia pas bela Polandia. Oh cedera ya. Terus gantiin Choupo-Moting tuh kayaknya dulu bukan Munchen dah, di mana ya? Dulu di PSG lalu. Dulu PSG ya. Tapi bagus sih Choupo-Moting. Kayak baru debut ini ya. Debut di Champion tahun ini ya. Kagak sih udah main juga, tapi ya ini aja ketutup sama Lewandowski kan lagi bagus banget mainnya. Jadi jarang main. Langsung dijadiin striker tunggal kayak gitu, bagus ya. Overall bagus sih, cuman emang kurang apa ya? Gak tau sih gue kurangnya mungkin kenapa. Tapi kalau dari sisi PSG udah bagus banget sih. Ya, udah maksimal itu yang bisa diberikan PSG segitu tuh. Apa lebih lagi yang bisa dilakukan Bu Richard dari PSG? Terutama nanti main di kandang nih, kira-kira gimana prediksinya? Prediksi aja kali ya. Kalau dari PSG sih mesti ngandelin sayap-sayap ya, sayap sama depannya ya. Belum ada operan yang bagus dari tengah atau enggak operan langsung kayak tim Siprus segala macam itu. Coba gue sih dengan kondisi gitu udah maksimal, udah bagus sih. Gitu aja sih. Oke. Bung Ian gimana Bung Ian? Kalah nih kita Munchen. Iya. Ini gue sih murni karena ini ya. Kalau misalnya dilihat dari keseluruhan pertandingan, sebenarnya peluang lebih banyak di Munchen. Terus emang sih pengganti Lewandowski, Choupo-Moting mainnya lumayan bagus. Tapi kalau misalnya kita bandingin lagi sama Lewandowski, ya kalau sampai jauh ini dia kayaknya striker terbaik ya dunia gitu ya. Tahun lalu juga kan dia sebenarnya kalau misalnya ada Ballon d'Or tuh kayaknya bakalan juara gitu. Dan performanya tahun ini masih stabil. Makanya kemarin sebenarnya Munchen tuh bisa nggolin 6, ada 6 peluang bersih tapi cuman jadi gol 3. Pertama karena faktor kipernya bagus, Keylor Navas. Terus yang kedua karena ini kurang klinikal gitu ya. Choupo-Moting emang bagus mainnya, tapi kalau Lewandowski yang dapat peluang kayak gitu tuh hampir 90% gol gitu. Iya, kalau misalnya Lewandowski yang main. Terus ya kita nggak bisa pungkiri sih kemarin PSG mainnya efektif sih ya. Terutama ini Neymar sama Marquinhos sama Mbappe itu asisnya Neymar. Terus
yang gol pertama Mbappe murni itu sih kesalahan Neuer ya. Sebenarnya itu bola bisa ditangkap tapi lepas kayak gitu kurang lengket ya. Mungkin karena faktor ini juga badai salju juga entahlah. Nggak tahu juga sih ya. Tapi sih kalau ngelihat pertandingan kemarin kalau Munchen kalau sebenarnya entah itu di kandang ataupun di tandang itu mereka sama aja sih mainnya tetap ngotot gitu ya, nggak terlalu pengaruh. Tapi ya ini asal Lewandowski main, Munchen masih punya peluang sih. Tapi kalau misalnya Lewandowski masih nggak bisa main, kayaknya peluang lebih besar di PSG. Itu Bung Rija. Mungkin bisa diganti kali ya formasinya ya, kalau mungkin itu. Jadi bisa bersanding sama si Muller juga sih, Choupo-Moting. Ya. Ya kalau dari gue sih murni nggak hoki aja sih Munchen kemarin. Ya benar kata Bung Ian, peluang sebenarnya banyak ada di Munchen, cuman lebih ke nggak hoki aja, nggak hoki dan ya benar tadi nggak clinical. Ya beda kelas lah ya strikernya gitu. Nah, ya cuman nggak tahu nih nanti main di Paris si Pochettino mau main reaktif apa mau main apa namanya tetap menekan gitu, mau main reaktif apa dia mau menekan gitu. Cuman ya di luar dari itu kan mungkin pasti akan ngotot kan. Maksudnya reaktif apa ya? Main reaktif gimana main reaktif? Gimana? Maksudnya main reaktif kayak gimana? Reaktif tuh lebih ke counter. maksudnya? Lebih ke counter. Jadi lihat permainan reaktif tuh ibarat dulu awal-awal Solskjaer nanganin MU ciri pemainnya reaktif. Jadi lihat lawan seperti apa mainnya. Terus ketika misalnya let's say lawan main menyerang berarti dia main counter. Terus kalau misalnya apa namanya lawan agak bertahan, nah dia kayak mereka sengaja ngasih bola gitu ke lawan, kasih positioning ke lawan gitu. Main reaktif lebih kayak gitu sih, jadi lebih ke kayak main nunggu sih, cuman bukan parkir bis juga. Jadi karena kan kalau kita ikut filosofinya Mourinho, tim yang megang bola itu adalah tim yang banyak megang bola itu adalah tim yang punya celah lebih banyak untuk melakukan kesalahan. Kalau filosofinya Mourinho kan gitu, makanya dia mainnya counter kan, instead of gegen pressing gitu. Nah, reaktif tuh mainnya kayak gitulah, cuman nggak counter juga gitu. Ketika lu lawan tim yang bertahan, gimana caranya lu bikin dia nggak bertahan. Jadi kayak lu dalam tanda petik sengaja ngasih bola ke mereka gitu, biar lu bisa nyerang mereka gitu. Jadi formasinya mereka nggak berjalan dengan baik. Nah, permainan reaktif tuh kayak gitu sih. Nah, jadi nggak tahu nanti yang Pochettino ketika main di Paris kayak gimana. Apakah ya kemungkinan kan kalau dia main reaktif kan main counter ya. Kemungkinan gitu. Nah, gue juga nggak pernah lihat sih PSG main counter kayak gimana. Even drive berapa kali lawan MU kan nyerang juga tuh mainnya tuh. Nah, karena mereka memang punya Neymar sama Mbappe kan. Di situ gitu. Sama ada Di Maria juga gitu. Cuman menurut gua kalau untuk peluang sih masih Munchen sih, benar kata Bung Ian tadi. Kemarin lebih nggak oke aja. Mau ada Lewandowski atau enggak, menurut gua masih Munchen sih. Cuman lebih ke apa ya? Ya butuh dibantu keberuntungan juga lah. Karena kemarin menurut gua PSG lebih menang karena beruntung aja sih. Gitu. Oke, jadi masih optimis lah. Bung Ian gimana? Bung Ian 50-50 ya? Tergantung Lewandowski. Ya sih, kalau ngeliat dari pertandingan kemarin, kerasa banget ada Lewandowski. Iya. Bisa naikin mental juga kan Lewandowski kalau main tuh ya apa? Ya, bisa naikin mental. Transisi lebih cair. Kemungkinan menangnya lebih gede kalau ada Lewandowski, cuman kalau nggak ada pun menurut gua masih peluangnya masih lumayan si Munchen. Iya. Kemarin Kalau menurut gua asalkan si Muller balik lagi jadi penyerang tuh
kemungkinan buat nyetak golnya lebih besar sih. Hmm, Sayangnya dia agak ke belakang. Iya. Kalau misalnya bisa bertanding lawan sama Choupo-Moting mungkin bisa, nggak tahu sepertinya formasinya kayak gimana. Cuma harus ada Muller sih di situ buat pengganti di Lewandowski itu sih. Hmm. Oke, Lanjut. kita lanjut. Nah, ini nggak kalah seru juga nih kemarin si siapa namanya? Liverpool melawan Madrid. Oh, Madridnya Bung Ian bisa 3-1. Bung Ian dulu lah nih, gimana? Soalnya salah prediksi kemarin gua mainnya di Madrid dulu ternyata, bukan di Anfield dulu. Iya sih, ini sih apa, di vlog lalu gitu ya. Kan gue pernah bilang kalau Madrid itu emang tim yang sebenarnya kurang enak ditonton ya, nggak seatraktif Liverpool, Barcelona gitu ya kalau main. Nah, ini Madrid juga pas sempat kan pelatihnya Zidane diganti gitu sama Lopetegui yang sekarang jadi pelatih Sevilla, performanya turun, terus Zidane masuk lagi. Nah sebenarnya kalau kata gue sih ya ini Zidane tuh emang pemain-pemain muda di Madrid tuh emang apalagi di tengahnya susah gitu dapat kesempatan karena yang kita lihat tuh apalagi pas pertandingan lawan Liverpool kualitas Modric, Toni Kroos gitu, Casemiro itu emang beda kelas gitu sama tengahnya Liverpool. Kalau misalnya ya murni itu perbedaan kalau kata gue sih gitu ya. Emang umurnya sih udah pada 30 tahun ke atas tapi dari sisi kematangan main, visi main gitu ya, kapan mereka bisa nahan bola, ngalirin bola gitu ya, itu efisien banget gitu. Jadi nggak ada passing-passing yang mubazir gitu. Jadi beda kelasnya di lagi. Backnya Liverpool di sini masih kalah pengalaman sih. Kalau kata gue sih bukan karena kualitas mereka jelek, sebenarnya mereka main bagus gitu ya, tapi ya ini kalah pengalaman gitu ya, apalagi UCL ini sebenarnya bisa dikatakan emang ini habitatnya Madrid. Faktanya mereka tim paling banyak di seleksi Piala UCL. Itu murni karena ini sih perbedaan lini tengah. Yang pertama, yang kedua karena kurang pengalamannya back Liverpool. Terus yang paling kentara sih ini back kanan Liverpool, Alexander Arnold, yang sebenarnya pas sebelum lawan Madrid tuh bagus banget mainnya pas di IPL, tapi pas lawan Madrid ini berasa banget sih, terutama karena nggak ada Henderson. Biasanya kan Arnold kan emang tipe back sayap modern gitu ya, yang sering maju ke depan. Nah saat dia maju ke depan, kalau misalnya Henderson main, biasanya di backup tuh sama Henderson. Jadi Henderson ke kanan gitu. Terus kalau misalnya Robertson juga sama sih, kan Liverpool kan sebenarnya playmaker-nya tuh back sayap, makanya tahun lalu tuh back sayapnya ini paling banyak nih, dua-duanya asisnya bisa nembus 2 digit gitu. Jadi kemarin sih kerasa gitu ya, kan emang kita lihat sih mainnya tuh nggak ada yang istimewa gitu ya, nggak sebagus Modric atau sebagus Kroos gitu ya, tapi ya kerasa gitu ternyata nggak ada Henderson itu Liverpool jadi nggak seimbang gitu antara menyerang sama bertahan. Dengan adanya Henderson, Liverpool itu lebih bisa lepas, bisa lebih tenang gitu dalam bermain gitu ya. Rasa sih kemarin nggak ada Henderson gitu. Itu sih kalau menurut gue sih yakin Madrid bisa menang. Ditambah lagi Vinicius lagi bagus banget kemarin mainnya ya. Biasanya dia buang-buang peluang, kemarin dari 3 peluang shot on goal, 2 peluang bisa jadi gitu. Sih kira-kira aja. Oke, kalau dari gue dulu ya kali Bung Richard ya. Nah, kalau dari gua sih murni ini sih si Zidane bisa matahin gegenpressnya si Klopp sih, di luar dari mungkin tadi udah disebutin pengalaman kali ya. Karena yang gua lihat gitu, Kroos juga mainnya nggak kayak biasa. Jadi dia agak ke belakang sedikit mainnya buat jemput bola. Nah,
gol-golnya Madrid itu banyak kan mulanya awalnya dari cross gitu. Jadi ketika dia tuh tinggal kayak ngasih bola aja kanan, kiri, depan gitu dari belakang. Dia nggak biasanya kan nunggu di tengah dipasing sama backnya. Ini nggak, dia bisa bahkan dia bisa sejajar sama backnya Madrid tuh si Cross. Nah jadi si siapa yang tadi dibilang yang di lini tengahnya kalah itu ya karena lini tengahnya serba salah. Kalau mau maju nanti terlalu banyak yang maju dan si Cross kan punya umpan-umpan bagus tuh. Nah kalau si terlalu maju semua backnya semua pemain tengahnya maju kan pasti banyak celah tuh di pertahanannya Liverpool. Jadi memang serba salah jadinya taktiknya Klopp memang taktiknya Klopp memang di ini sih di counter sama Zidane sih taktiknya gitu. Nah terus juga yang kedua dari sisi permainan yang gue perhatiin ya si Zidane ini berusaha sisi kanannya Liverpool itu mati gitu. Jadi apa di kanannya Liverpool dibikin kayak di press kayak di counter press gitu sama si Zidane. Nah, sama si Madrid maksudnya. Jadi kan karena Liverpool kan terkenal dia pemainnya tuh ketika build up itu nggak dari tengah tapi dari yang tadi Bung Ian bilang playmakernya tuh ada di sayapnya itu kan. Jadi bola dari kanan pindahin ke kiri, kiri pindahin ke kanan gitu. Nah, di situ tuh nggak bisa ketika lawan Madrid karena udah dimatiin tanda petik di satu sisinya gitu. Jadi mau nggak mau disuruh fokus di satu sisi dan itu juga udah diantisipasi sama Zidane gitu. Jadi nggak banyak juga peluangnya dan ya faktor terakhir menurut gua Benzema sih. Walaupun nggak ngegolin dan nggak terlalu banyak tapi nggak terlalu banyak aksi lah ya. Tapi off the ball-nya bagus sih si Benzema. Dia pressing dan lain-lain gitu. Itu dari gua sih. Jadi memang salah satunya karena apa ya lama kelamaan si Klopp kan nggak punya variasi kan taktiknya kan dia cuma ngandelin gegen press doang kan. Nah ini lama kelamaan kayak orang udah mulai bisa cari counter measure-nya apa ya termasuk Zidane sih menurut gua. Jadi itu sih karena ya menurut gua ya balik lagi si Zidane sama Ole itu sebenarnya mirip-mirip sih cara dia bikin taktiknya gitu. Walaupun ada beberapa orang yang bilang kayak Zidane terlalu ya sama lah Zidane sama Ole terlalu mengandalkan pemain-pemain bintangnya gitu ya. Menurut gua ya untuk ukuran Madrid ya sah-sah aja apalagi Madrid kan kalau kita lihat historinya memang mereka ngandalin pemain-pemain bintang gitu. Memang sekarang aja bintangnya tuh nggak segemerlap dulu ketika misalnya ada Cristiano Ronaldo gitu. Sekarang cuma Benzema gitu yang diandalin di depan gitu. Sama Modric paling yang mungkin orang lebih mengkhawatirkan ini ya regenerasi siapa sih bintang yang bisa dibeli Madrid lagi karena situasi finansialnya juga lagi nggak bagus semenjak COVID gitu. Paling itu sih yang orang pikirin menurut gua kalau dari Madrid cuman menurut gua Zidane so far oke sih masih taktiknya walaupun ya itu ketika Benzema cedera misalnya ada efeknya karena ya dia bergantung sama Benzema ya tapi ya sah-sah aja menurut gue ya toh lu beli pemain ya memang lu harus bergantung sama pemain itu masa nggak lu pakai gitu itu sih kalau dari gue gimana Bung Richard Sama aja sama. sama apanya nih sama yang mana nih Ya kalau di atas kertas memang lebih bagus Madrid sih mana-mana. Karena kan seperti yang dijelaskan Bung Ian bakalan turun pemain-pemain yang benar-benar punya pengalaman di UCL. Dan kalau menurut kalian tuh pengaruh nggak sih badai salju ini ke permainan mereka? Liverpool Terutama kalau dari mungkin Madrid ya kan sebenarnya golnya dari cross kebanyakan ya. Berarti kan pengaruh di playmakernya mereka ya, iya umpan-umpan cantiknya mereka ya. Dan di Liverpool ada nggak sih yang sosok seperti Kroos? nah
Itu tadi yang dibilang Bung Ian sih. Kalau di Liverpool kan kalau yang biasa ngasih gitu kan Jordan Henderson tuh yang lagi cedera, yang ngasih sama Thiago sebenarnya kalau untuk sekarang. Cuman Thiago kemarin dicadangin kalau salah. Dia baru masuk babak kedua dan gua nggak tahu kenapa Liverpool mainin siapa tah kemarin Nabi kita ya. Nabi ya Nabi. Nah itu gua baru lihat itu pemain, nggak tahu kenapa dimainin itu buat apa gitu. Yang akhirnya ditarik. Iya, sedikit rotasi. Kalau menurut gue sih emang murni kekurangan dari playmaker tengah sih dari Liverpool. Seperti kata Bung Ian, umpan-umpannya tuh kebanyakan dari sayap ya. Sedangkan penyerang mereka yang sekarang Diego Jota itu dia tuh malas untuk mundur. Maksudnya malas untuk menjemput bola seperti yang lain, seperti Firmino. Itu udah harus dibenahi sih. Kayak butuh playmaker seperti Kroos tadi yang sering umpan. Kalau sekarang mungkin ada ya Thiago Alcantara. Cuman kenapa nggak dimainin ya di babak pertama itu ya? Iya. Kenapa harus kita ya? Itu kayak butuh umpan-umpan cantik seperti itu. Playmaker itu. Sayangnya gitu ya. Kalau menurut gue, kalau Arnold umpan dan kebanyakan maju, bener sih sekarang sepak bola modern di Milan juga back-backnya tuh pada maju semua dan kebanyakan itu tengahnya justru jadi jangkar atau jadi back lapisnya. Cuman sayangnya itu kurang itu sih, kurang playmakernya aja. Kalau lihat dari strikernya yang sekarang tuh kurang playmakernya aja. Mungkin nanti kedepannya bakal nambah playmaker atau enggak seseorang di Liverpool bakal menjadiin playmaker untuk menutupi kekurangan itu. Ya, mungkin Wijnaldum kenapa jadi kapten sih? Senior dia. Senior. Oh iya, gagal. Senioritas. Senior ya. Oke sih. Ya gue nggak berharap banyak yang buat leg kedua. Kemungkinan masih didominasi sama Madrid. Kalau belum menemukan kayak siapa yang bakalan jadi playmakernya mereka. Gitu. Karena kalau misalnya seperti kata Bung Ian dan Bung Rijal, kalau permainannya kayak gitu aja bakalan kebaca dan banyak opsi buat mencetak gol. Operan dari back ke tengah atau enggak operan dari back sayap ke sayapnya lagi dan digiring lagi. Umpan silang itu kan ya gitulah standar ya, kalau udah ada playmaker itu bakalan lebih bagus sih. Pertama dari Diego Jota yang bisa memanfaatkan peluang-peluang dari umpan-umpan yang melambung itu. Harus satu itu. Oke, ya cuman ya paling kalau untuk leg kedua kalau dari gua sih paling apa ya? Yang 3-1 tuh ini sih 3-1 kan ya. 3-1 tuh besar sih pengaruhnya. 3-1 tuh walaupun Liverpool ada 1 gol tandang ya. Jadi misalnya Liverpool menang 2-0 pun bisa gitu. Cuman menurut gua untuk dapat 2-0 tuh susah gitu walaupun mainnya di Anfield. Jadi Madrid sih kalau melihat karena skornya 3-1 kemarin, kalau masih kayak 2-1, 1-0 itu masih ada peluang lah Liverpool. Cuman 3-1 pengaruh juga kemarin gue bilang sih ketika lawan Arsenal Liverpool dia mainin full power, kata gue menurut gue mungkin ada faktor kelelahan juga sih. Gue bilang kalau mereka mau ngincer UCL harusnya nggak main full power walaupun hasilnya menang ya lawan Arsenal ya. Cuman ya gitu sih menurut gua. Jadi mereka dan tanda petik menurut gua mengorbankan UCL sih kalau kayak gitu. Nggak bisa sih mau dua-duanya. Bung Giat gimana Bung Giat? Iya. Dan sayang juga coachnya tidak mendukung ya. Ya mungkin ya kan itu juga main di Madrid kan, jadi Madrid juga udah lebih terbiasa sama cuaca sama ininya apa namanya kondisi lapangannya. Gitu. Oke. Sip. Bung Giat gimana leg kedua Madrid lah ya pasti ya.
Tapi harusnya bulan ini tuh bukan bulan buat turun salju cuy. Kita mau ngomongin ke agama nggak nih? Nanti jatuhnya ke agama nih. Jadi bener-bener salju ini unpredictable kalau kata gue. Nanti kita bahas hadis Nabi nih. Iya, iya. Iya sih, ya. Oke. Jadi leg kedua gimana? Kedua Ya, Madrid sih siapa? Leg kedua minggu depan apa gimana sih? Minggu depan 15. Langsung biasanya. 15 April. Leg kedua gimana? Madrid. Leg kedua gimana menurut kalian? Madrid ya, berapa nih? 2-1. Gue nggak tahu skor ya, tapi menang Madrid karena apa? Ya itu tadi selisih 2 gol. Mereka udah dapat advantage 2 gol walaupun kebobolan 1 gol tandang ya. Cuman menurut gue Madrid. Karena dapat 2 gol itu tadi. Jadi si Liverpool harus menang 2-0 minimal. Kalau dari gue, asalkan ada satu playmaker itu mungkin bisa ada kemungkinan Liverpool menang. Cuman nggak lolos. Nggak lolos. Menang tapi nggak lolos ya. Karena ada, ya menang kan nggak terusnya. Asalkan ada satu playmaker itu aja ya buat back Madrid juga tangguh kan. Iya. Oh iya, tapi gue lupa juga ya. Madrid minggu ini ketemu sama Barca juga ya. Kebalikan sama Liverpool minggu kemarin nih. Juga. Cuman menurut gue Madrid pasti lebih ngincar UCL sih. Jadi tetap Madrid sih. Bahkan nanti aja. Iya. Habis ini. Enggak, maksudnya untuk Madridnya. Madridnya tetap Madrid sih. Walaupun dia lawan Barca ya. Tetap Madrid sih. Karena mereka pasti lebih ngincar UCL sih menurut gue. Oke. Lanjut, apa lagi sih? Oke, terakhir Dortmund Chelsea. Dortmund City. Dortmund City, sorry. Dortmund City, Chelsea lagi. Chelsea Porto ya. Dortmund City. Kemarin gue megang apa ya? City ya. City. Ya. No debat sih kalau gue. Dortmund City ya udah kelihatan lah ya. Pep menang segalanya. Gitu. Udah sih paling begitu aja komentar gue. Dortmund City. Cuman gue lihat Dortmund City kemarin si Haaland tuh kurang ini ya, kurang gimana ya? Ya dikunci kurang juga. Mau gerak, maksudnya cuman mau nunggu bola aja, tidak seperti Haaland yang sebelum-sebelumnya gitu. Yang mau mundur, yang mau bola. Kenapa ya? Kayaknya ada faktor internal si Dortmund yang bermasalah kayaknya. Enggak tahu juga sih gua. Cuman ya menurut gua si nggak tahu, mungkin karena ada faktor rumor transfer atau apa kayak Sancho kemarin. Mungkin lah ngaruh juga di Dortmund. Ya. Jadi Kan banyak pemain-pemain mereka yang rumor transfer gitu. Dan pada bermalas-malasan gitu. Tapi kalau andainya Haaland lebih agresif bisa sih. Jadi ada kemungkinan leg kedua tuh bisa di comeback ya. Nah, cuman gue baru ingat sih yang menarik kemarin Dortmund City itu City sebenarnya babak pertama itu City nggak terlalu bagus mainnya karena mereka mainin ya salah satunya karena yang di depan dipasang Aguero juga, terus siapa ya pokoknya kalau nggak salah gue mereka mainin Aguero lah yang pas lawan Dortmund, makanya golnya babak kedua. Kenapa Bung Yan? Silva. Bernardo Silva, Aguero enggak. Perasaan mainin Aguero deh, enggak ya? Enggak. Itu lawan Leicester kali. Doang dia. Ya? Iya ya. Bernardo Silva ya. Bernardo Silva ya? Tapi perasaan gue lihat line up-nya ada si Aguero deh. Enggak, Bernardo Silva juga ya? enggak ada. Iya. Di bench ada Gue salah. Ya, cuman ya formasinya sih nggak
nggak ini makanya saya makanya kok karena mereka pakai 4-2-3-1 nggak pakai 4-3-3 4-3-3 kan ya biasanya ya 4-2-3-1 formasinya Iya. agak nggak biasa menurut gua itu sih yang ini agak aneh kemarin di City walaupun mereka menang ya akhirnya. Iya, gue kirain Aguero. Gol-golnya juga dari De Bruyne sama Foden. Ya. Gol last minute. Ya paling gitu sih kalau gue nggak ada ini. Bungian gimana Bungian? Ini sih City Dortmund kayaknya Haaland ini sih kalau kata gue sih pengaruh ini juga transfer ya. Jadi kayak ya tipikal pemain muda lah ya. Kalau misalnya disebut karena mentalnya belum keuji jadi ngaruh gitu ya ke performa di lapangan. Terusnya sih karena kemarin mungkin faktor ini sih faktor kualifikasi Piala Dunia kemarin pas bela Norwegia performnya lagi nggak bagus juga gitu. Jadi hampir setiap pertandingan dia diganti gitu ya, nggak sampai main full. Masih ini juga masih kepengaruh juga mungkin ya ada penurunan performa dari Haaland, tapi di sisi lain karena ini juga kalau kata gue sih karena faktor ini Jadon Sancho gak main juga. Kan yang seperti kita tahu Jadon Sancho emang ini apa supply-nya kan dari sana ya dari si Sancho gitu ya Haaland makanya bisa lebih menggigit gitu lini serangnya. Kemarin sih Haaland sebenarnya asis gitu ya ke golnya Reus ya. Dia mau jemput bola sedikit ke tengah jadi pemantul, membuat terobosan ke Reus itu bisa nggolin. Ya ini siapa? Gue sih ini sih setuju banget sama Bung Rija. Jadi nggak tahu apa yang ada di pikiran Guardiola gitu ya. Kalau misalnya di kayak tahun lalu mereka lawan Lyon gitu ya bisa nggak lolos gitu ya. Padahal di atas kertas harusnya bisa menang. Tahun ini juga ini khawatir kejadian lagi gitu ngelawan tim yang di atas kertas mereka bisa menang tapi karena Guardiola nih pengen ganti eksperimen di formasi jadinya malah jadi bumerang gitu ya khawatirnya kayak itu sih setuju gitu sama Bung Rija kenapa nggak pasang 4-3-3 aja kenapa 4-2-3-1 gitu padahal dari materi pemain tuh ini masih mungkin juga pasang 4-3-3 terus ya ini juga kenapa sih nggak mainin ini Gabriel Jesus dari awal gitu ya. Soalnya kita lihat Bernardo Silva udah main juga kemarin di kualifikasi Piala Dunia zona Eropa. Terus Gabriel Jesus sebenarnya nggak main di timnas Brazil, jadinya lebih segar gitu. Jadi pas Gabriel Jesus masuk itu lebih cair sih mainnya City gitu ya dengan adanya nomor 9 Murni di depan. Jadinya masih ada peluang sih soalnya cuma menang 2-1. Dortmund menang 1-0 juga udah bisa lolos gitu ya. Dan sebagai penutup sih UCL ini bakalan seru banget di leg kedua soalnya suka banyak kejutan gitu. Suka banyak kejutan yang nggak kita duga gitu. Itu yang bikin UCL itu seru gitu. Kayak yang misalnya kita memori ke belakang kayak misalnya pas PSG lawan Barcelona mereka kalah telak tapi Barcelona bisa comeback gitu ya 5-0 atau 5-1 lupa gitu ya yang golnya Sergio Roberto. Terus pas Barcelona lawan Liverpool, Barcelona menang, pas leg keduanya Liverpool taunya bisa menang 3-0 gitu kan. Seru gitu ya. Jadi kita nggak tahu nih leg kedua agak susah diprediksi sebenarnya kalau misalnya kita ngomongin UCL gitu. Iya. Mungkin itu sih. Kira-kira leg kedua gimana nih, Bung Ian? Bakalan menang siapa nih? Agak susah sih. Di atas kita sih harusnya tetap City yang menang gitu ya. Tapi ya itu dia kita bicarain UCL gitu ya. Atmosfernya beda, terus emang presisnya beda, jadi suka banyak kejutan gitu. Itu yang bikin seru gitu. Lebih penuh ke formasi dari si pelatihnya nih. Apakah si pelatihnya masih coba bukan dari si pemainnya ya? Iya. Iya, namanya yang Bung Rija tadi sih. Iya. Berarti Kak, seandainya si City memakai formasi 4-3-3,
ada kemungkinan leg kedua tuh bakalan menang Iya, gitu ya. lebih ini sih, cair sih kalau 4-3-3 mereka mainnya ya. Oke. Tidak terlalu statis di tengah. Kemarin lebih banyak bola bergulir di tengah gitu. Ya benar-benar. Ya gue juga setuju sih masalah itu dan masalah gara-gara Sancho apa Tanco. Jadon Sancho. Iya. Sancho. Itu emang kalau lihat dari track record-nya emang untuk pelatih banyak emang Sancho sih untuk Haaland. Klubnya sih di situ. Sekarang dia dari kiri atau juga dari tengah, dia lebih banyak dari kanan Sancho-nya itu. Benar-benar. Ya, harapannya mungkin gara-gara Sancho lama jadi Haaland tuh males ya kali ya, karena nggak ada teman kali ya. Iya, supply-nya kurang jadinya. Iya, ya benar-benar. Ya harapannya saat main mungkin bisa comeback sih si Dortmund itu. Seandainya si Guardiola ingin mencoba-coba formasi. Jadi ada kemungkinan si Dortmund menang. Gimana Bung Reza? Nah, dari gua nggak tahu nih, baru ada update nih. Nah, kaget juga gua. Si City kalah lawan Leeds 2-1. Kalau gue lihat dari susunan pemainnya sih, backnya ya dia pakai Nathan Ake. Gue nggak tahu apa yang terjadi sama Ruben Dias gitu. Apa memang sengaja disimpan lawan Dortmund apa enggak? Cuman dengan begini, jadi secara permainan juga kemarin lawan Dortmund nggak terlalu gimana lah City. Jadi bukan kayak City yang biasanya gitu. Gua khawatirnya ini jadi kayak anti klimaksnya City nih. Apalagi di IPL udah kayak tanda petik songong gitulah ya. Karena mereka lumayan jauh dari United gitu. Nah, jadi tadinya gue sebenarnya jagoin City nih karena tapi gue lihat lagi di leg kedua mainnya di Dortmund. Dan sebenarnya kalau secara kualitas taktik sekarang tuh kan yang lagi ngetop tuh pelatih Jerman gitu. Susah sih sebenarnya, masih 50-50 nih gue. Cuman kalau gue sih berpikirnya City sih harusnya. Cuman ya nggak tahu kenapa nih kelihatan kayak anti klimaksnya City aja nih. Jadi sekarang kelihatannya bisa kalah lawan Leeds United, pada Leeds lagi main 10 pemain gitu. Dari menit ke 45 gitu. Dari babak kedua tuh mereka cuma main 10 pemain gitu. Walaupun Leeds sudah menang 1-0, terus City-nya main tapi bisa dikejar lagi sama Leeds gitu. Nah, itu sih dari gua. Cuman ya masih City lah. Cuman agak Jadi dari Bung Reza City, Bung Ian City ya, gue doangin Dortmund. Iya. Iya. Gue sebenarnya 50-50, masih ragu-ragu. Berharap Dortmund lolos sih. Tandanya tadi Sancho dan penyuplai bolanya si Haaland tuh terbaik. Karena Haaland tuh tidak bisa dipungkiri itu finishingnya itu juara. Finishingnya juara. Itu dibutuhkan striker kenapun sih finishingnya. Paling gitu sih. Agak khawatir juga sebenarnya nggak City, cuman ya masih City lah. Gitu. Oke. Nah, paling itu dulu ya Chelsea foto yang nggak usah diomongin lah, udah tahu lah Chelsea yang masuk. Oke, thank you semuanya untuk kali ini. Sampai ketemu lagi di next video. Salam bola. Salam Indonesia.